Komplek industri Neot Hofaf yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofaf adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hofaf dekat Berseba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa satu orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Berseba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Iran kembali meledakkan kilang minyak Israel di Haifa. Kilang minyak ini mengolah 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Inilah detik-detik saat sebuah kilang minyak di utara Israel dihantam rudal Iran. Ini adalah kali kedua Iran menyasar tempat pengolahan minyak Israel. Media Israel melaporkan kilang minyak Bazan di Haifa dihantam rudal pada hari Senin. Akibatnya api berkobar dan asap mengepul dari kilang minyak terbesar di Israel ini. Kilang minyak Bazan mengolah sebanyak 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Bazan Group menyatakan tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Diketahui sebuah rudal tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Kilang minyak Bazan merupakan jantung energi Israel. Kilang tersebut pasok 2/3 kebutuhan minyak Israel. Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Iran, kilang Bazan kerap sebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Israel. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan juga drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegat serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan juga Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al-Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran.
Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi ini dirahasiakan, namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Tak hanya Iran, kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat. Sirine udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. راح بين الغيم لسه ما اعترضوهاش يا اخوان. قسم السيارة يعني بلش بالشجر تحويش عطف واجت فجأة علينا الضرب. هربت شوي رجع ضرب الضربة تاني وتالتي ورابعة يعني أكثر من ضربة بس نزحت شوي في شيء ضل مطرح واستشهدوا وفي جروح كتير. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini, untuk pertama kalinya, Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit.
Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.